Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Kembali lagi di channel Firman Fathul. Hari ini kita akan mencoba kembali mengerjakan soal OSK komputer tahun 2015 nomor 25. Oke, kita bacakan dulu soalnya. 5 orang ABCDE diinterogasi petugas keamanan tentang suatu peristiwa. Mereka harus menyatakan apakah orang lain bohong atau jujur. A menyatakan D bohong, B menyatakan E bohong, C menyatakan A bohong, dan D menyatakan B titik-titik, dan E menyatakan C titik-titik. Berapa banyak kemungkinan pengisian titik-titik pada pernyataan D dan E sehingga tidak ada pernyataan-pernyataan yang kontradiktif? Apakah 0, 1, 2, 3, atau 4? Baik, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa di subscribe, like, share, komen video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan tentu saja agar bisa mendukung channel ini bisa tetap update ya. Baik, dari soal ini teman-teman kita bisa buat test case begitu ya. Kita coba dulu kalau A itu mengatakan bahwa D itu kita pakai kecil ya biar gak ketukar. D bohong. B mengatakan bahwa E itu bohong. Terus C mengatakan bahwa A itu bohong. Terus D mengatakan itu titik-titik dan E itu titik-titik. Titik-titik ini bisa kita ganti. Ada 4 kemungkinan teman-teman ya. Bisa jujur-jujur, bisa bohong-bohong, ya, bisa back kecil aja ya, biar gak ketukar. Bisa jujur bohong, bisa bohong jujur, atau bisa sama sekali tidak bisa semua-semuanya. Artinya dia kontradiktif. Nah, kira-kira ada berapa cara gitu ya? Ada berapa cara? Apakah 1, 2, 3, 4, atau cuma 2, atau cuma 1 gitu ya. Nah, kita coba satu-satu. Oke, kita akan test case teman-teman. Untuk mencari jawabannya harus di test case satu-satu. Artinya kita coba kasusnya satu-satu. Misalnya, kita coba jujur-jujur dulu ya. D jujur, E-nya jujur. Apakah kontradiktif atau tidak? Kalau kontradiktif kita checklist X, kalau tidak kita checklist. Oke, ketika D bilang jujur, E jujur. Oke. D bohong. Kalau D bohong, maka D ini D ini lupa. D itu mengatakan B apa gitu ya. Terus yang E menyatakan C itu apa. Oke, ketika jujur-jujur ya. A mengatakan D bohong. Nah, apa nanti? D sama dengan B itu jujur. Berarti B itu karena A itu mengatakan D itu bohong, maka B itu maka D itu kebalikannya. Berarti B itu adalah bohong ya. Karena kebalikannya. Maka B itu bohong. Karena B itu bohong, maka E itu jujur. Ya. Karena itu jujur, maka karena ini jujur juga, E itu sama dengan C jujur. C sama dengan A itu bohong katanya. Sedangkan kita mengasumsikan bahwa A-nya itu jujur ya. Kita mengasumsikan bahwa ini dia jujur. Nah, ini kontradiktif sehingga tidak bisa dipakai kalau jujur-jujur. Oke, sekarang kita akan coba ketika B itu bohong, C-nya itu bohong. Oke, kita asumsikan A-nya test case-nya adalah dia jujur. Oke, D bohong. Karena D bohong, maka karena ini D-nya itu bilang B itu bohong, maka dia B itu sebenarnya jujur. Karena B-nya jujur, E-nya itu bohong, E-nya bohong berarti dia benar. Nah, berarti E itu dia bilang C itu bohong. Nah, berarti C bohong, A itu oke, sebentar. Kita ulangi lagi ya. D itu bohong. D itu bohong, maka B-nya itu jujur ya. B-nya jujur, maka E itu bohong. Nah, berarti karena B-nya itu jujur, maka E bohong itu benar ya. Namanya karena C-nya bohong berarti C-nya itu jujur ya. C-nya itu jujur ya. Karena C bohong karena bilang B itu jujur dan bilang E itu bohong, maka C-nya itu dia jujur. Ketika dia bilang C itu jujur, A katanya bohong. Nah, sedangkan dia kontradiktif kan. Sedangkan A itu kita asumsikan adalah jujur. Maka ini tidak bisa dipakai. Ya. Berarti tinggal 2 lagi nih. Bisa jawabannya bisa 1 atau 2. Kita cek atau bahkan tidak sama sekali nggak bisa dipakai. Atau 0. Sekarang jujur dan bohong. D-nya jujur, E-nya bohong.
Oke, sekarang asumsikan A-nya adalah jujur. D bohong. D itu bohong, berarti B itu bohong ya. Oke, B itu bohong kebalikannya. Karena B-nya bohong, maka E-nya jujur. Oke, karena E-nya jujur, C itu bohong. Ya. C itu oke, sorry. Kita ulang. Oke. D itu bohong, ya. D itu bohong. B-nya maka B-nya itu bohong ya. Karena bilang jujur, B-nya bohong. Maka E-nya itu E-nya itu jujur, ya. E-nya jujur, maka E-nya itu sama dengan C-nya bohong. Bentar. D bohong. Ini jujur, maka B-nya jadi bohong. E-nya bohong. B-nya jadi bohong, maka itu E-nya jujur kan? E-nya jujur, maka C bohong itu benar, A bohong. A-nya bohong, D bohong, maka D-nya B jujur, itu kebalikannya. Maka B-nya bohong. Karena B-nya bohong, maka E-nya jujur. Oh iya, sorry. Ini bohong ya. Karena E-nya jujur, C itu bilang B itu bohong kan. C bilang B itu bohong, maka ini benar, maksudnya dia jujur, maka C ini benar lagi. C itu bohong ya. Maka ketika dia bilang A itu bohong, maka sebenarnya A itu jujur. Oke, ini tidak kontradiktif. Oke, betul. Sekarang ketika D-nya bohong dan E-nya jujur ya, teman-teman ya. Apa kontradiktif atau tidak? Nah, sekarang D bohong. Nah, sekarang berarti kebalikannya, D itu mengatakan B itu bohongan. Berarti baliknya B itu jujur. Ketika bilang B itu jujur, E bohong. Berarti C itu sebenarnya bohong ya, bukan jujur. Kebalikannya. Nah, C itu bohong. Nah, karena C itu bohong, maka ketika C bilang A itu bohong, itu sebenarnya kebalikannya itu jujur. Nah, dia tidak kontradiktif. Oke, jawabannya ada 2 ya teman-teman. Bisa jujur bohong dan atau bohong jujur. Oke, teman-teman bisa aplikasikan sendiri ya, dicek atau di test case di sendiri ya, apakah benar atau tidak. Dan setelah saya cek itu tidak kontradiktif ketika B itu diisi dengan D itu menyatakan B itu jujur dan C itu bohong, atau sebaliknya dia mengatakan bahwa B itu bohong dan C itu jujur. Oke teman-teman, itu saja. Kalau ada cara yang lebih cepat atau ada teman-teman bisa mau mengoreksi jawaban saya, kalau ada kesalahan boleh juga, nggak apa-apa, sehingga saya bisa mengklarifikasi dan bisa memperbaiki, dan teman-teman yang lain bisa mengetahui cara menjawab yang lebih tepat dan benar begitu ya. Baik, itu saja teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, share, komen video ini. Terima kasih. Saya Firman Fatoro undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.